Silakan Abi tambahkan. Kalau Bapak bicara Yesus Tuhan Pak. Itu ada. Kalau kita bicara di kekristenan itu semua ada dalilnya Pak. Kencang ya. Dalilnya itu ada di Yohanes 13 ayat 13. Di situ sudah sangat jelas. Ya, aku guru dari Tuhan. Yesus itu Tuhan, Muhammad bukan Nabi. Gitu aja. Teman-teman. Turunin itu, turunin. Masukkan si Ompong dengan si Joma tengah masuk di sini ya. Mau petir sudah. Turunkan aja Saiful Anwar itu. Dengar bawah saja. Marzuki ngomong. Ya, saya mau tanya ini Papa. Lina, Pak Saiful diturunkan aja Lina. Ya Pak Marsuki. Ya Pak Marsuki. Saya mau tanya, itu Yesus betul anak Maryam kah apa? Kenapa? Yesus betul anak Maryam kah Tuhan? Dan kamu anak siapa? Anak mama kamu? Ya saya mau tanya Pak, jangan Pak pergi rumah saya, tanya terus terang di mana itu Yesus bagi Kristen Tuhan. Saya mau tanya. Nah itu nggak usah saya tanya. Nanti nonton di YouTube saya aja. Nonton di YouTube saya. Kalau macam Tuhan atau tidak. Begitu, jangan pakai live macam ini kalau tak boleh tanya. Oh, sampean mau lawan saya, sampean? Bukan mau lawan, mau tanya. Sudah saya jawab itu. Bapak kalau orang berdiskusi itu memang seperti itu sama Pak saya. Marsuki, tolong tenang ya Pak. Memang kan Abi bertanya, setelah itu abang jawab pasti dijawab lagi sama Abi, Ya, tapi Bapak langsung. Ya, saya mau tanya, itu Yesus anak Maryam kah Tuhan? Dia itu Tuhan, anak Maryam. Dia anak Kok bisa Tuhan dilahirkan manusia? Loh, ya bisa saja. Sampean yang tidak percaya bisa. Bukan tak percaya, cuman takkan Tuhan keluar di rahim orang manusia? Oh bisa Pak, itu? bisa. Dia bisa sejak Terus dari kecil dia itu Tuhan. Bahkan sebelum datang ke dunia, Yesus itu adalah Tuhan. Terus gimana yang maksudnya apa? Ibunya Maryam siapa yang menciptakan? Yesus. Oh, dia anak dari yang lain. Gimana, Pak? Dari bapaknya, ibunya. Kenapa Bapak mengejar-ngejar seperti itu? Bukan mengejar, saya mau tanya. Nah, pokoknya Kok bisa? Yesus itu adalah Tuhan kami. Jika Bapak tidak percaya ataupun tidak mau menerimanya, ya sudah, Pak. Oh, kalau begitu kalau macam gitu tak payah naikkan orang Muslim dong. Kenapa? Kalau mau tanya jawabnya gitu. Ya, Bapak hanya bertanya seperti itu. Kan tak jelas jawabnya. Kalau orang tanya, Bapak yang nggak jelas mendengar baik-baik. kalau macam gitu tak payah debat, tak payah tanya lah, tak payah duduk saja rumah. Turun kau. Turun saja Bang, kau Marzuki. kalau cuma nanya mata kau nampak Bang, bingung aku tengok. turunkan aja Lina, turunkan. Turunkan saja, tak ada guna. Ya, bukan tidak ada guna ya. Memang jelas teman-teman kenapa pertanyaannya selalu begitu. Kenapa Tuhan Yesus lahir dari Ibu Maria? Itu pertanyaan yang udah basi menurut saya ya. Betul. Cuma itu terus Ya, kita tanya-tanya jawab pasal seperti itu saja. Iya. Bukan kita tidak menjawab lengkap. Jadi jawabannya itu sesuai dengan kemampuan akal dia juga. Pertanyaan itu sangat mudah sekali, sederhana. kita naikkan Tapi siang. bagaimana kita mengedukasi orang ini? Oke, silakan naik dulu. Sialan. Ini bapaknya ini ilmu dia tinggi ya teman-teman. Kalau mau bertanya keimanan dia ataupun bagaimana perjalanan daripada Islam dia ada sama dia teman-teman. Ya, selamat siang Pak Alan. Alan.
Open cam. Paket. Wah, nggak jawab. Alan. Turunkan aja Lina, takutnya di report Lina. Turunkan aja. Takutnya Ya, itu lagi ngopi dia. Turunkan ya, turunkan. Ya, turunkan. Turunkan Lina. Oke. Sudah turun ya? Sudah. Sudah. Sebab yang pegangnya ini abang Cina-nya yang pegang saya. Dia menurun. Oke, ya udah. Ya, coba abang Cina naikkan yang orang-orang Islam di sini, abang Cina. Iya, macet. Banyak loh macet di sini. Ini gara-gara Ya, selamat siang Pak Irul. Pak Irul, selamat siang. Pak Irul. Pak Irul. Pak Irul, selamat siang Bapak. Yang Bu, Ya, Bapak dari keyakinan mana Pak? dari Islam Bu. Baik Pak, ada yang mau Bapak tanyakan mungkin? Open Mau cam. tanya sama Oh ya, open cam Pak, open cam. Ya, open cam Pak. mau tanya sama Pak Ustadz Saifuddin. Ya, persyaratannya Pak kalau naik di sini on cam Pak, karena kita semua on cam di sini Pak. On cam ya. Iya. Nah, gimana Bu? Bapak on cam saja dulu Pak, nanti baru kita lanjut pertanyaan Bapak. Oke. Oke, kalau nggak bisa Udah, on cam Bu. kita izin turunkan ya Pak ya. Loh kok diturunkan Bu? Iya Bapak, kita semua diskusi di sini on cam. Bapak kalau mau diskusi on cam, kalau nggak mau on cam silahkan turun, itu aja pilihannya Pak. On cam tuh kayak mana saya nggak tahu. Ini nih Bapak Bu. lihat nggak Pak? Udin. Oh buka kamera gitu. Iya. Atau dari moderatornya bantu dikirim undangan untuk nyalain kamera. Iya nggak ngerti, saya baru belajar ini Bu. Coba moderatornya kasih ini. Kasih apa? Biar dia terima itu. Tapi kalau nggak bisa Pak, nggak apa-apa Pak. Turun saja Pak, biar teman-teman yang lain diskusi. Kasihan abinya. Juga nunggu lama ini. Nah, ini Di nyalakan sana itu dulu. sudah malam soalnya. Di tempatnya Abi sudah malam. Jadi kita manfaatkan waktu yang sebaik mungkin untuk diskusi yang baik. Waduh, Ya udah. Saya nanya satu pertanyaan aja Bu. silakan. Pak Saifuddin. Ya. Bapak udah gila ya? Iya Tolong benar. turunkan, saya gila. tolong turunkan. Yang nggak punya etika gini turunkan langsung. Moderator Saya turunkan. gila karena Kristus. Saifuddin Yesus. Lina turunkan saja Lina. Gila. Saifuddin Lina, gila. nanti kena report loh. Gila. ya. Nah, udah melarat kau kan, udah melarat. Turunkan Lina. Udah Turunkan. melarat. Tengok aja keimanannya bagaimana supaya dia boleh tengok. Bukan gitu keimanannya. Lina. Masalahnya etikanya ini loh udah nggak ada. Dia naik saja tidak ada sopan santun. Nah, begitulah ceritanya Gimana, kalau orang teman-teman? nggak ada agama. Iya, kasihan kita juga menghargai Abi ya Kenapa gitu loh teman-teman. Kita Nggak, maksudnya kalau mau diskusi, ya diskusi saja yang baik, jangan menyerang personal atau apa. Ini kan kita tentang diskusi iman. Nggak apa-apa dia bilang gelo. Itulah akhlak Muslim. Ya. Etikanya jauh. Beda dengan Kristen. Makanya tadi saya Makanya tadi kita- pagi, Gak apa-apa lah, Yulis tadi sama pagi aja. Abi, Ya, kami sudah abangnya juga, abangnya Saifuddin dia juga memahami. Memang begitu kok orang punya iya. gaya. Makanya tadi pagi Abi saya sempat diskusi sama Pak Cakra Mendova. Pak Cakra sempat bilang wajar kalau orang-orang Kristen tuh lebih maju dibandingkan mereka, ya mungkin karena itu salah satunya. Ya, selamat siang Aldi Pratama. Naik open cam. Selamat siang Bang Aldi. Bang Aldi. Ya. Iya, silakan open cam Abang. Silakan Abang open cam. Langsung berdiskusi saja Bang. Ini ada mau tanya nih sama Open Pak cam ya Bang, Saifuddin nih. open cam. Open cam Bang. Open cam Abang.
Nggak bisa on cam nih. Ya sudah izin turunkan ya Pak ya. Kalau tidak bisa on cam turun Turunin saja Pak. lampu. Turunkan saja ya. Moderator diturunkan saja ya. Terima yang lain lagi. Malu dia ngomongin agamanya. Kalah malu dia. Enggak usah buka kabar. Ya, selamat siang Bang Zul. Bang Zul, selamat siang. Bang Zul ya. Ya, selamat Bang siang. Zul. Ya, selamat siang. Sehat, salam sehat Pak. Bapak dari keyakinan mana Pak? Kalau di KTP Islam, Oh, kalau di KTP Islam. Terus kalau yang lain ada Pak? tapi ndak setebal Mbak sama Om itu. Oh, saya bukan Islam Pak. Iya ndak, maksudnya di agamanya dulu kayaknya sudah sak banar tebal banar gitu, yakin benar sama keimanannya sambian-sambian go. Baik. Cuman ndak nanya, cuman saran aja. Iya Pak. Cuman sayang sudah di room baik ini jangan sampai saling menghujat, saling Betul. menjelekkan ya. Iya Bapak. Islam lah, biar aku istilahnya, biar saya kan istilahnya KTP-nya aja yang Islam suratnya bukan sampai ke iman kayak Ustadz itu. Ketemu nanti di Madura, Pak. Biar saya ndak beriman kayak sampean, tapi saya mau ketemu salaman. Baik Bapak. Nanti sampean nanti telok lemah. Pun, Nanti saya Ada di kalau- telok kalau lemah. Itu bles sampai sampean. ndak, aku biar ndak iman kayak sampean, tapi ndak jahat kayak orang yang lain. Saya gak percaya. Sampean marah sama saya. Percaya. Tuh, kenapa tak percaya? Nanti Bisa saya bisa bahaya. sampean bersama Madura kan? Saya Nanti dapat- datang ke Madura salaman sama saya. Memang sampean tuh kalau istilahnya keimanannya oke benar, apalagi sama mbaknya tuh. Yakin alhamdulillah, yakin. tapi Lanjut Oke, aja, terima kasih. cuman Terima kasih, istilahnya Pak. Terima kasih ya, Bang mudah-mudahan Zul. sukses saja. Ya, terima kasih Bang Jul. Ya mudah sukses saja Terima ya. Aku kasih, mau Bang turun Zul. langsung, Mbak. Sehat selalu ya Bang ya. Tuhan Ya. memberkati. Dan Iya. terima kasih Pak Zul ya. Oke, terima kasih Pak. Yuk yang lain boleh yang lain boleh. Yuk. Telok lemah itu artinya nanti kena celuruit gitu. Oh jelas ya. Halo, selamat siang Pak Supriyadi. Pak Supriyadi. Selamat ya. Yang boleh on cam Pak. Oke, ambil baju dulu ya. Ya maju dulu Pak. Iya, Lena jadikan Yuli dulu. Ya, Jadikan selamat. Yuli moderator Lina. Ya. Waduh, Bapak kok nggak pakai baju? Ini tutup, Mbak. Ya gimana Kalian Pak? telepon kalian ya, kita di sini macet. Ya, mau diskusi tema apa? Bapak datang sudah nanya diskusi. Disapa dulu Pak, ada Lina, ada Pak Saipudin gitu loh Pak. Gimana, Mbak? Biar enak roomnya gitu. Gimana? Nggak jadi Pak, nggak ada siaran ulang Pak. Sangat iya. Iya silakan Pak, silakan. Maksudnya diskusi dua arah atau masa saya sendiri yang bertanya? Nggak enak lah. Iya, nanti kalau dua arah nanti takutnya Bapak nggak bisa jawab. Udah terserah Bapak, silakan narasi mumpung ada Abi, kalau Bapak mau bertanya silakan. Oke. Siapakah yang mengikuti Yesus? Siapakah yang membangkang? Saya. Maksudnya kamu yang membangkang atau yang mengikut? Iya, saya yang mengikut Yesus. Oke. Boleh aku buktikan? Buktikan aja saya pengikut Yesus. Nih, salib. Efesus 2 ayat 15. Apa ayatnya Apa Pak? itu? Itu yang kelima nih.
Dengan matinya dia sebagai anak manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketentuan. Coba Pak, ayatnya apa Pak tadi? Ayatnya apa? Efesus 2 ayat 15. Boleh dibaca sebelum atau sesudah. Oke, Efesus 2 yang 14 ya? 15. Oh, 15. Dia itu siapa itu, Mbak? Dia Sebentar ya Pak, saya bacakan dulu ya. Ini kan judulnya, perikopnya tuh Bapak paham nggak perikop di atas itu apa judulnya? Iya, silakan mau pakai perikop. Apa diskusinya Pak? Apa perikopnya, sorry? Untuk menciptakan damai silakan. Bukan. Saya untuk tanya perikop. Bapak tahu perikop tidak? Bapak tahu perikop tidak? Ya Bukan, judul, saya- tapi judul Perikopnya apa Pak? belum sempat saya lihat, Mbak. Belum sempat Makanya saya lihat. baca dulu semuanya baru Bapak tanya satu-satu ya. Waduh. Perikop itu Bukan. tambahan, Mbak. Perikop itu tambahan. Perikop kok tambahan sih Pak? Gimana sih Iya, perikop ya tambahan? silakan Dari mana? bacakan. Jangan takut, Mbak. Jangan takut. Aku juga Bukan nggak begini Pak, terlewat kalau kita itu, mau Mbak. berdiskusi yang benar, kita arahkan dulu Bapak, jangan Bapak sesat. Iya, gitu. silakan. Sekarang Silakan, saya Pak. tanya, Aku perikop itu apa Pak? Iya, silakan, Mbak. Aku Perikopnya mute, apa? Mbak ya. Perikopnya apa? Iya, yang dijelaskan atau judul gitu. Yang dijelaskan atau pokoknya atau judul gitu. Silakan, Mbak. Aku mute, Mbak ya. Jadi dengan Yesus mati di atas kayu salib itu telah menyelesaikan semuanya. Tidak ada lagi korban, tidak ada lagi sunat yang merepotkan, tidak ada lagi ibadah 5 kali sehari minimal. Itu sudah tidak ada lagi, Pak. Jadi Yesus mengubah semuanya di dalam dirinya supaya jadilah bahwa Yesus membawa ajaran baru, hukum baru, kasih. Hukum kasih inilah yang meningkatkan mental kita supaya semua kita ini tambah cerdas karena Roh Kudus. Yuli bacakan saya Roma 7 ayat 6. Roma 7 ayat 6. Sebentar Abi. Sebentar. Roma 7 ayat 6 ya Abi. Ayat 6. Oke, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Ya, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Iya. Jelas sekali itu, Pak. Jadi sekarang karena kami berada di dalam perjanjian baru, hukum yang baru, hukum kasih itu, kita tidak terikat lagi dengan hukum huruf hukum Taurat. Menurut huruf hukum Taurat, pencuri diapakan, Pak? Menurut huruf hukum Taurat, dipotong tangannya, Pak. Orang yang berzina diapakan, Pak? Menurut huruf hukum Taurat, dilempar dengan batu sampai ngek, itu. Dilempar pakai batu. Demikian juga di dalam agama Bapak, agama saya yang dulu. Surat kelima, surat Maidah ayat 45, orang yang nyawa pun mematikan orang maka harus diputus nyawanya. Surat kelima ayat 38, orang yang mencuri potong tangan. Surat ke-24, surat An-Nur ayat 2, harus dilempar pakai batu sampai mati. Mi'ata jaldan, 100 kali lempar batu. Sampai ngek, Pak, dicambuk. Itulah hukum Taurat dan itulah hukum Islam. Tetapi perjanjian baru membatalkan semuanya. Ulangi lagi, Yuli, baca tadi. Roma 7 ayat 6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat.
Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi tidak mengikuti huruf hukum Taurat. Karena huruf hukum Taurat, kita harus taat dengan hukum itu. Potong kambing harus potong kambing. Maka kami tidak ada korban potong kambing seperti yang terjadi sekarang ini, baik di Malaysia maupun di Indonesia ataupun di Mekah sekarang. Nggak ada lagi itu, Pak. Sudah, Bang. 1 Korintus, nanti dulu. 1 Korintus 3 ayat 6. 1 Korintus 3 ayat 6 begini bunyinya, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. 2 Korintus 3 ayat 6, maaf. 2 Korintus 3, sorry. 2 Korintus 3 ayat 6 ya Abi, begini bunyi firmannya. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh yang menghidupkan. Iya, kata ialah ganti dengan Yesuslah. Coba ulangi bacanya. Yesuslah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Iya, itulah yang kami nikmati sekarang di dalam perjanjian baru. Yesuslah yang membuat kami sanggup. Tetapi kalau saya tetap dalam Islam, Pak, saya nggak sanggup. Apalagi masuk surganya masih mudah-mudahan. Apalagi kalau masuk surga dengan istri saya, maka istri saya harus mengizinkan saya kawin minimal 4 istri. Maka saya angkat tangan. Saya tidak berani mengikuti ajaran itu. Saya tidak berani tetap dalam agama itu. Jadi begitu Pak Supriyadi. Terima kasih. Silakan. Ya. Boleh tanggapi, Bang? Mbak, boleh ya? 1 Ya. menit. Oke. Nih Bang ya, itu tadi sesuai dengan, walaupun dalil-dalil yang lain tadi sesuai dengan Efesus 2 ayat 15 tadi. Tetapi perkataan Yesus asli, Bang, sebelum dia terangkat, Yesus putra Maria ini ya. Matius 5 Mana? ayat Matius Sebentar, Pak. Matius 5 ayat 17, 18, 19. Bapak ini kok lari kemana-mana sih Pak? Itu kolerasinya di mana Itu Pak? Enggak, gini. asli perkataan Bukan, Yesus begini putra Bapak. Maria. Kita dari Efesus 2 ayat 15, Bapak lari ke Matius 5 Matius sekian, itu kolerasinya apa Pak? Apa hubungannya dengan ayat Efesus ini? Itu Mbak, perkataan Yesus asli. Kenapa 100% bertentangan dengan Yesus bawaan Paulus itu? Iya, ulang. Matius Matius 5, berapa? Matius 5, 17, 18, 19. Itu perkataan Yesus putra Maria. Ya. Kalau Efesus, Roma, tadi itu Ya. itu Yesus bawaan Paulus, 100% berbeda. Bapak tadi mendengar nggak? Bapak tadi dengar nggak Yesus- penjelasan dari Roma 7 Iya, ayat 6? dengar Efesus nggak? tadi. Roma 7 Iya. ayat 6 itu jawaban Pak. Iya, Roma itu perkataan Paulus itu juga Mbak. Setelah Yesus terangkat, Ya, oke. Biar. Yesus asli Matius 5, 17, 18, 19. Supri, kamu diam dulu. Tunggu, kamu Ya, aku mute ya, oke. Tidur dulu kamu dibawa. Suruhnya 77 dulu. Maaf. Mute. Turun dulu kamu dibawa. Kalau kamu cumanya kepanasan. Aku mute. Oke, silakan Pak. Oke, jadi jangan menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama bumi lenyap, langit satu iota pun, titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun masih paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan, mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga.
Loh, Kemana dia? kok diturun? Kenapa dia? Saya Turun apa Jangan diturunkan? diturunkan. Dia Tapi banyak- nggak apa-apa. Dia nggak percaya dia. dengarkan jawaban saya, Pak siapa tadi? Pak Jul Supri. ya. Supri. Pak Supriya. Pak Supriyadi. Ketika seorang wanita tertangkap basah, maka dibawalah wanita itu yang berzina di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang sedang mengajar di rumah ibadat. Kata ahli Taurat dan orang-orang Farisi, guru, wanita ini ketangkap basah, hukumlah berdasarkan hukum Musa. Berarti hukum Taurat. Ya. Iya. Tetapi kata Tuhan Yesus langsung kepada mereka, siapa di antara kalian yang tidak melakukan dosa, yang tidak berbuat dosa, dialah yang pertama yang melempar wanita ini. Lalu Tuhan Yesus menulis sambil menulis di tanah. Ternyata satu persatu orang yang menangkap wanita ini hilang, tidak ada lagi. Lalu bertanyalah, tinggallah Tuhan Yesus dengan wanita itu, mana mereka? Mana mereka? Tetapi kata wanita itu, mereka telah pergi. Apa kata Tuhan Yesus Kristus? Dia bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Maka pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mestinya kalau menurut hukum Musa, wanita ini dilempar pakai batu, Pak Yadi, Pak Supri. Tetapi Tuhan Yesus tidak melempar wanita itu. Itulah sebabnya saya mengatakan, walaupun Bapak menunjukkan ayat itu, saya tunjukkan di ayat yang lain bahwa Yesus tidak menghukum wanita yang berdosa dan tidak menghukum orang yang mencuri dengan potong tangan. Bahkan murid Yesus Kristus yang bernama Yudas Iskariot yang melakukan pencurian uang pelayanan tidak dipotong tangannya. Dengar baik-baik Pak Supri, jangan sok pinter ya, jangan framing. Saya sudah menjawab dengan Gak apa-apa, tepat. Supri, biar saja saya jawab. Gak apa-apa, Sudah, Pak. Supri. Sebentar ya, Pang RR. Biar satu dulu Pak Supri. Nanti Itu Pak RR. Komeng, kamu tidak sopan ya. RR 77 turun. Sabar, Dia sabar, tidak Pak. sopan. Sabar Om Din, sabar Turunkan Om. saja, Lina. Kita bagi Turun, dulu, turun. Bagi dia peluang Kenapa satu kali takut? lagi, Pak. Bagi dia satu peluang satu kali. Bukan Mana masalah tahu hatinya takut. jika lembut. Padahal saya Bagi diam saja satu kok. kali lagi peluang dia, Pak. Kita peluang, mana tahu dia ada Kamu nggak sampaikan. sopan. Bagi dia. Lah di mana saya tidak sopan, saya diam dari tadi. Ya bentar ya Bang RR. Ini susah juga ini moderatornya nih. Coba Apa takut? sebentar ya. Apa? Enggak ada yang takut-takut Saifuddin? Pak. Apalagi tentang Saya seperti tidak itu. pernah takut Ya, oke. sama nabimu, Oke, sama Allah silakan. Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Saya tidak lanjutkan. pernah takut. Silakan Dengarkan lanjutkan. Oke, silakan Dengar lanjutkan. baik-baik. Nanti setelah itu kamu sama saya. Oke, silakan Din. Din, silakan. Tutup dulu. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak bohong kepada saya tidak Kok pernah takut. takut? Saya pada diam saja dari Allah tadi. Subhanahu wa Ta'ala itu penipu. Kok takut? Padahal saya diam dari tadi loh. Oke lah Pak RR ya. Pak, dia bukan- dia Tenanglah ya bukannya dulu Pak ya. takut, Sebentar tapi Pak, dia- sebentar. Dia tidak mau lagi buat dosa. Cukup kalian aja. Oh iya. Iya. Silakan lanjutkan. Saya nyimak saja dulu. Nanti setelah itu giliran saya. Silakan. Ya, Ayo sudah, silakan Bang. kamu ngomong apa? Supriyadi, saya sudah jawab sesuai dengan pertanyaan kamu. Nih Bang, belum itu Bang. Aku bacakan ulang lagi ayatnya. Bapak, Mati- sekarang gini, sudah. enggak sebenarnya simpel Pak Yadi. Kamu ngerti Pak Yadi nggak? tujuannya mencari jawaban atau mencari apa yang Bapak cari? Sudah dijelaskan semuanya. Ayat Bapak masih ke-18 bertanya tadi lagi. salah. Ayat ke-18 Dari salah. mana Bapak dibacakan bisa tadi. bilang itu salah? Ini keyakinan kita, bukan Sebelumnya keyakinan tidak. Bapak. Selama belum Nggak, lenyap harus langit dan tegas. bumi ini tidak dibacakan. Ya Pak, Selama begini, belum kita lenyap kalau langit dan bernarasi diskusi dua arah, itu harus tegas. Kita harus mempertahankan Iya. argumen kita. Ini Jawab tentang tadi. keimanan kita, gitu loh Bapak. Tadi salah baca. Diturunkan aja Bang. Supriyadi ini. Tadi. Selama belum lenyap Ya kan langit dan sudah bumi aku tidak tadi, aku dibaca. turunkan, tapi kalian mau kasih naik Turunkan lagi. aja, turunkan. Langit dan bumi. Nah, silakan turun. Ya, silakan turun Bapak.
Ya bapaknya turunlah kalau bapaknya cuma yang ribut aja tidak ada. Enggak, niatnya berdiskusi sudah dijelaskan jawaban masih menuntut hal yang sesuai dengan dia punya mau tidak bisa karena itu bukan tentang keyakinan dia teman-teman. Ya, silakan. Coba. Oke. 77. RR Kau harus 77. sopan juga di sini, bukannya kau menantang. Sekarang saya tanya karena kamu duluan. Oke. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim. Allah Selamat. dengar, nggak usah pakai bismillah ya. Maaf, saya nggak percaya lagi ya. Saya itu pribadi saya ngucapin bismillah. Ya, oke. Iya. Biarkan aja deh. Allah biarkan aja ya. Ketakutan kayak gini. Sekarang gini ya. Surat Taubah ayat 28, innal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang, kenapa Allah itu jahat sekali dan menghina orang Yahudi dan orang Kristen? Mengatakan seburuk-buruknya makhluk. Oke, simak baik-baik. Ya, saya jawab. Jangan di giliran saya. dengarin dulu. Jangan memotong pembicaraan saya. Ini saya Kan sudah bernarasi. bertanya toh. Oke, Benar-benar silakan, orang ini nggak silakan, bisa silakan, silakan. Dan kamu nggak bisa silakan. tertib ya. Kamu nggak bisa Nggak bisa tertib ya. tertib. Dari tadi kamu bertanya, kemudian mau saya jawab, dikat lagi. Tuh, hostnya saja sampai ketawa itu. Bukan masalah itu. Bang RR, Bang Abi belum selesai bertanya, belum selesai Oke, pertanyaan. silakan. Ya. Nanti abis itu abang silakan bernarasi. Silakan. Tadi saya belum selesai menjawab. Kamu sudah ngomong ketika saya menjawab Supriyadi. Saya tidak pernah kemudian menjawab. Silakan saja Bapak. Iya, silakan. Astagfirullahaladzim. Ngaco ini orangnya. 77 dia itu sudah kenal kamu, jadi dia mau membahaskan supaya kamu itu tenang, jangan kau menghujat juga di sini. Kapan saya ini kapan saya menghujat? Ya, sebab kau itu- hati-hati nih host bertanggung jawab dengan perkataannya. Ya oke lah bang, Saya oke lah bang, masih jangan baik-baik. udahlah, jangan Oke. panjang sekali ya bang. Oke sebentar Dia saya. namanya saja, dia sudah nggak tertib. RR77. Mana ada orang nama RR77? Kok ad homine perginya ke nama pun Pengecut kemudian dia. dia tak. Lo kok ad homine? Ini masalah Saya- diskusi kok pergi ke nama. Oke. Makanya Astagfirullah. jawab dulu, dengerin. Oke. Allahmu Oke, itu. silakan. Aduh, dia ngomong terus. Coba di mute dulu itu orang. Di mute dulu. Moderator tolong Oke, bantu saya- di unmute dulu saya moderator. saya mau di sendiri. Oke, terus. Ngomong Saya terus mute ya. aja sendiri. Heran saya. Jadi begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghina orang Yahudi dan orang Kristen sebagai seburuk-buruknya makhluk. Kenapa kok Allahnya sejahat itu terhadap orang non-Islam, nonis? Dihina sebagai seburuk-buruknya makhluk. Inilah saya bilang bahwa ini kurang wajar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dan jahat menuduh orang kafir sebagai seburuk-buruknya makhluk, sementara yang menciptakan kecanggihan teknologi HP, mobil, pesawat itu buatan orang kafir, termasuk baju kamu itu buatan orang kafir, saudara. Kok kebangetan dimasukin ke neraka? Nah, silakan jawab. Nah, silakan. Giliran saya host. Betul. Ya, silakan kakak, Bang RR silakan Bang RR. Oke, tolong disimak baik-baik ya, sebagaimana tadi diberikan waktu, sekarang giliran saya. Apakah Allah itu jahat di dalam Al-Quranul Karim? Jawabannya tidak. Sabar Jahat. dulu. Nah, inilah dia kan, baru saya ngomong baru dipotong. Ketika dia giliran ngomong tidak mau dipotong. Oke Ini- silakan Bang RR. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menceritakan semua tentang perbuatan orang-orang zaman dulu. Orang-orang yang ingkar kepada Allah setelah diutus para nabi dan rasul kepada kaumnya, mereka sebagian beriman dan mereka sebagian ada yang ingkar. Orang-orang yang ingkar ini
kemudian difirmankan Allah di dalam Al-Quranul Karim agar umat-umat Nabi Muhammad yang tauhid kepada Allah supaya tidak mencontoh orang-orang terdahulu. Maka saya berikan ayat. Dikatakan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Maidah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, maka neraka kemudian bagi mereka. Ini adalah pilihan. Ya, Allah memberikan kemudian ayat-ayat, Allah menurunkan para rasul, Allah menurunkan para nabi. Para nabi kemudian membawa perintah Allah sebagaimana Musa, sebagaimana Isa, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kemudian kepada manusianya apakah kemudian mau patuh kepada Nabi atau ingkar kepada Nabi. Allah berikan free will, tidak ada paksaan. Tetapi ingat, setiap konsekuensi yang diambil, maka barang siapa yang ingkar kepada Allah maka neraka jahim. Barang siapa yang patuh kepada Allah maka dia dapat jannah. Silakan Anda memilih untuk ingkar. Ya. Kapan Allah itu kejam? Nggak ada Allah itu kejam. Allah cuma menjelaskan orang-orang yang kafir seperti Saifuddin, ya, yang kemudian keluar dari Islam, tidak ada masalah bagi Allah, tidak ada masalah sedikit pun bagi Allah. Ya. Nah ini jawaban saya, silakan. Ini giliran saya bertanya. Tadi satu-satu ya, tadi udah bertanya. Sebentar ditanggapi dulu baru Oke, habis itu Bapak bertanya. Oke, silakan. Saya jaga gak gimana ya, bisa-bisanya dibilang. Silakan Abi, silakan tanggapi Abi. Dia mengancam orang kafir masuk neraka jahanam. Pak, oke, Masuk saya neraka jahanam punya. itu. Bagi dulu saya peluang. Dari tadi saya kok diam aja sih. Silakan Lina. Silakan. Baik. Pak, kalau dihajarkan daripada orang Islam itu harusnya kan kita itu harusnya berpikir kenapa orang-orang Islam itu lebih banyak lagi membuat dosa, Pak. Coba jawab. Oke, saya jawab. Ini moderator giliran Ya, saya jawab. jawab. Iya, Kenapa silakan, Pak R. banyak Oke. lebih dorong Saya udah, jangan diulang lagi. Saya udah tahu. dosa orang Ya, kafir, oke. sedangkan orang Islam lebih Oke. banyak lagi dosa-dosa dorang mengingkari janji Iya, dorang. saya sudah paham. Sabar dulu Pak RR, biarkan dulu Lina bernarasi. Nanti Bapak juga bernarasi, Iya. tidak akan kita potong. Coba Silakan Lina, bagi selesaikan dulu jawabannya narasinya Lina. bagaimana? Oke. Apakah Ya. tanggung jawab kamu sebagai ustadz? Sebentar Pak RR, Adakah silakan ada Lina. umat tetangganya sebelah nggak ada sholat, kau tidak tegur dia? Coba bapaknya jawab. Sudah. Sudah Pak RR, Ya silakan sudah. ditanggapi Oke. Pak RR. Oke, saya jawab. Sabar Lina, sabar. Disimak baik-baik. Apakah orang-orang muslim banyak melakukan kejahatan? Jawabannya iya. Iya. Kenapa? Karena umat-umat muslim yang kemudian tauhid kepada Allah, maka iblis berjanji kepada Allah, ya Allah, aku akan menyesatkan umat-umatmu. Aku akan menyesatkan hamba-hambamu yang tauhid kepadamu. Maka kemudian Oke. iblis tentu sabar, sabar dulu, ini belum tuntas, sabar dulu, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kayak gitu, kamu nggak boleh. Bagi aku bercakap dulu. Kamu Bagi sabar aku bercakap dulu. Bagi aku sabar bercakap dulu, ini gimana ini? Ada lagi 5 perkataan. Ini nggak Ada lagi betul 5. ini. Sebentar Bagi ya. dulu aku 5 perkataan. Di dalam Islam, bagi di dulu dalam aku 5 Islam, perkataan. saudari, di dalam Islam, ketika kita menjelaskan itu harus Ini tuntas, saudari. ini orang nih takut dia kalah ini. Kok kalah? Ini kan giliran saya menjawab. Belum lagi Kocak aku sekali habis ini. cakap. Kocak sekali Oke, aku ini. bagi dulu aku satu perjawaban, bagi dulu. Apa itu? Sini bagi dulu aku peluang cakap. Aku dari tadi loh aku bagi kamu. Silakan. Aku dari tadi aku ini menunggu. Silakan. Oke Lina, silakan. Sudah dikasih kesempatan sama Bang RR Lina, silakan Lina. Silakan. Makasih ya Bang RR, makasih Bang Ya, RR. Aku tanya sama kamu. Saya mute saja dulu. Kamu itu menjaganya dosa-dosa seseorang, orang kafir satunya. Kalau kalian itu percaya orang kafir ada, ya. Dan di jirannya rumah itu di masjid itu sudah sunyi satunya. Habis itu kamu itu sudah rasa kamu itu sudah gak ada, sudah dosa kamu seperti itu. Jadi kamu nggak tahu anak kamu nanti apa dia buat dosa kah tidak. Sungguh Kenapa nekat. diturunkan abinya? Abinya
Mungkin dia kena petil ya teman-teman, sebab tadi ada aku di sini, kelihatan di sini tadi kena petil dia. Pelanggaran ya. Ya, pelanggaran. Bagaimana Pak? Jadi bapaknya jangan. Giliran saya ini. Silakan Moderator. jawab pertanyaan Lina Bang sebentar ya. Oke, tolong jangan Saya hubungi dipotong-potong Abi lagi. dulu ya. Tadi sudah panjang lebar nih. Oke. Iblis berjanji kepada Allah. Di dalam Al-Quranul Karim diceritakan ketika dia tidak mematuhi perintah Allah, maka kemudian Allah berikan hukuman. Dan kemudian dia meminta kepada Allah bayaran. Sorry, sebentar, silakan. Saya lupa matikan Bluetooth saya. Sorry Pak RR, silakan. Oke. Kemudian dia meminta kepada Allah agar diberikan kuasa untuk menyesatkan umat manusia. Maka dikabulkan oleh Allah. Oleh sebab itu, kemudian kalau kafir, iblis tak perlu lagi menggoda, karena udah pasti masuk neraka jahanam. Ya, kalau kafir ya, orang yang tertutup diri dari kalimat tauhid, udah tidak akan digoda iblis lagi, karena udah pasti dipastikan masuk dalam neraka jahim. Nah, maka kemudian cobaan yang paling banyak itu adalah pada orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Maka digoda terus orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Ya. Nah, kedua, dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Maka kami bersiar itu bukan dalam rangka memaksa, ya, bukan dalam kemudian membohongi, bukan dalam kemudian menyesatkan. Kami mengucapkan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran dan kami menyampaikan risalah dari Rasulullah SAW. Nah, ini gimana nih? Sabar dulu, saudara. Ya. Kemudian dikatakan lagi, ada perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim, ud'u ila sabili rabbi bihikmah, sampaikanlah dengan pengetahuan, sampaikanlah dengan lemah lembut. Maka kami menyampaikan dengan lemah lembut, ya, karena kemudian Allah berkata, janganlah kamu menghina sesembahan yang lain, ditakutkan nanti mereka menghina Allah melebihi batas karena mereka tak ada pengetahuan tentang itu tercatat di dalam Al-Quran. Ya. Jadi tidak ada pembodohan, tidak ada pemaksaan. Anda mau beriman kepada Allah itu urusan Anda. Bahkan dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, barang siapa yang mendapatkan hidayah, sesungguhnya hidayah itu hanya untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang kemudian tersesat, maka kesesatan itu sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Itu yang diperintahkan oleh Allah, saudara. Nggak usah ceramah. Oh lah, ini kenapa lagi inilah timbul nih. Ini masih giliran saya, jangan tantrum apa Saifuddin ya. Pakai etika di debat itu, nggak usah tantrum. Oke, silakan saya kembalikan kepada moderator. Bapak itu sebenarnya kalau apa yang bapaknya cakap, tapi bapaknya nggak sambung. Bagaimana dengan anak-anakmu? Kalau sudah berbuat dosa, apa kau masuk neraka? Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Iya, Tolong jawab jangan dulu. dipotong lagi. Oke. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah orang yang berbuat dosa itu masuk neraka? Maka dibilang oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ya, saya bacakan terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah berputus asa dengan kezaliman yang kamu buat. Tripping Jika teman-teman. engkau kembali Pasukan si Ompong ada di jika sini engkau semua. kembali kepada Oke, sudah bisa saya lanjutkan. Iya, teruskan. Oke. Jika kamu kembali kepada Kebanyakan ajaran omong. Allah. Aduh. Ini bukan gimana masjid. sih? Ini gimana sih kok? Udah. Kok kayak Nggak perlu. kebakaran? Kamu mau Oke, mengajarkan saya agamamu lanjutkan. kepada kami. Saya cuma sebentar menjawab, lagi saya- dengan agama itu. Oi, Saya dengar cuma dulu. menjawab Pak Ustadz. pertanyaan dari hostnya. Ya. Kau dengar dulu, Pak Sabar dulu. Ustadz. Jadi, apa tuh? Kau dengar dulu Pak Ustadz ya, semua di Apa sini itu? pengikut-pengikut si Ompong dengan si Juma lagi di sini dorong Saya memben-ben tidak saya. urusan. Coba Saya beritahu dulu tidak dorong ini. ada Apakah urusan. dosa dorong itu Saya- sudah dihapus? Saya tidak ada urusan gini ya saudari ya. Ini saudari. Dalam diskusi atau dialog bedakan antara saya dengan orang lain. Turunin, Saya masuk. cari yang lain. Nggak asik, Takut. nggak dengar. Sudah Saya nggak takut. suka.
Iya, karena tidak bisa Bukan, ditebak. bukan. Kalau nggak ada Bukan. jawabannya, bagaimana dengan anak dia? Lah bagaimana saya mau menjawab dipotong terus? Kenapa Ini- kau harus ini panjang saya kau mau jawab? menjawab. Aku itu perseorangan aku, cumanya pendek, tak perlu dipanjangkan. Tidak bisa saudari, ya, tidak bisa saudari. Kalau kami Muslim menjawab pasti berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Maka saya berikan jawaban di dalam Iya, Al-Quran. Bapak kalau Nah, itu dari tadi cuman saya kamu juga ngomongin mendengar kan? jawaban Oh. Bapak. Bukan Pak Yuli, Ini- Pak RR dari tadi saya mendengarkan Bapak RR itu bernarasi itu sesuai dengan narasi Bapak. Tapi Bapak tidak menjelaskan dalil dasar kenapa Bapak bernarasi seperti itu. Itu Pak, biar bagus Kan kita sudah saya diskusinya seperti berikan di itu. dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-Maidah dan Al-Baqarah An-Nisa mengatakan. Al-Maidah dan Sudah, Al-Baqarah itu baru Bapak sampaikan sekarang. Makanya Turunin inilah. aja Moderator orang yang diturunkan selesai. aja moderator. Udah, Itu yang lain. udah kelihatan kan takutnya kan tante. Nggak ada yang Memang takuti berdebat Pak, kalau kamu mereka. ditakuti tentang Ya, keimanan Karena saya seseorang. takut Udah dengan nggak suara bisa berdebat azan. mereka. Nah itu dia. Suara azan Ya. sakit kuping. Jadi kawan-kawan Muslim, Pakai hoak. inilah cara debatnya orang Kristen. Ketika giliran lihatnya, kita, mereka saudara-saudara tidak sanggup Kristen. lagi untuk. Moderator, Bagaimana tolong Nah, moderator. silakan. framing. Oke, silakan. Karena saya belum ada bertanya dari tadi. Boleh saya bertanya satu Nggak kepada usah, Saifuddin? nggak usah nanya. Takut. Nggak usah. Enggak, moderatornya tolong saya diturunin. jangankan model kamu, saya Iya, nggak maka pernah izinkan takut sama siapapun. izinkan saya bertanya satu pertanyaan saja kepada sama menteri yang mengejar di mana? sama Oke, polisi saya Indonesia. tidak Bro. peduli sama menteri sama polisi. Saya punya pertanyaan buat kamu satu saja, ya. Nggak usah nanya. Di mana ada ayat? Dripping, Di mana ada kita ayat goyang sudah ini, yang goyang mengatakan sudah. bahwa Allah Bapa itu mempunyai 3 hakikat? Di mana? Putra dan kemudian Roh Kudus. Di mana pernyataan Allah Bapa mengatakan ada Putra dan Roh Kudus dan sembahlah mereka menjadi Tuhan? Mana? Saya nggak nanya kamu nggak jawab. Nggak bisa jawab. Quran itu bahwa Allah Udin, inilah nanti takut kena kan? lagi rungkat lagi saya ini Berikan saya jawaban saja. Ini moderatornya Satu tolong saja di diturunkan dalam saja Bible. teman-teman supaya roomnya kita nanti nggak Satu rungkat saja di gitu. dalam Bible di mana dikatakan ya bahwa ada pernyataan Allah Bapa yang mengatakan sembahlah 3 Tuhan, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di mana ada pernyataan itu di dalam Bible? ayatnya jelas semua, Di mana ayatnya? Berikan saya satu saja, ayo. jelas sekali. Mana yang jelas? Satu saja ayatnya. Mana? Nah, turunin dulu Oh, baru enggak saya dapat jawab. jawab, enggak dapat Turunin jawab. dulu, Terus baru saya jawab. diturunin. Nah, kau Turunkan turun aja saja, lah, saya juga bantu Tadi jawab. aku tanya itu nggak ada jawaban kau juga. Nggak bisa jawab, terus diturunin. Tidak Pak, kalau Bapak berbicara masalah dasar Kamu itu dengar di bawah, kamu dengar di Ini kan bawah saya pertanyaan jawab. tuh. Kenapa ketika saya bertanya tidak bisa dijawab? Tadi kalian bertanya saya jawab. Bapak saya semua. berbicara pakai data. Bapak mau lihat datanya dari saya atau Oke, dari Pak berikan Saifuddin? saya- Silakan. oke, Kita silakan. tolong diturunkan Dari- dulu moderator. Kenapa Loh, saya bilang kok begitu? diturunkan? Karena nanti akan ada pembantahan Oh, tentang nggak Tritunggal bisa. ini. Percaya? Nggak bisa, saudara. Loh, Dialog itu terjadi ada dua Bapak pihak. saja pertanyaan teman saya yang di samping saya ini Bapak Loh, tidak saya menjawab. kan sudah jawab. Saya kan sudah jawab. Sudah terjawab Lina? Sudah. Lina Ada sudah terjawab perdebatan pertanyaan di tadi? situ. Ada jawabannya, Ada jalan nggak ada, perdebatan. nggak ada. Jangan berdusta. Turun aja dia. Dari Jadi tadi begini aku teman-teman, tanya mungkin itu. saya membantu sedikit menjelaskan ya. Ya, ada Tadi dia jawabannya. bertanya sama Pak Saifuddin, mungkin Abi saya bantu jawab, nanti Abi bantu tambahkan. Mengenai di mana Yesus itu Tritunggal, bisa banyak dasar-dasar kita teman-teman, dan itu sudah sangat jelas. Ada di bacaan, teman-teman bisa membaca di Matius 3 ayat 16 dan 17. Di Matius 28, 19, itu jelas teman-teman. Dan yang terakhir 2 Korintus 13 ayat 13, itu sudah jelas. Jadi nggak usah nantang-nantang di mana ayatnya, tidak ada seperti itu teman-teman. Kalau kita semua ada dasarnya, ada dalilnya gitu loh. Saya nggak mau terlalu berdebat yang marah-marah karena Lina selalu mengajarkan saya kalau berdebat harus ketawa-ketawa saja. Ada sabar, jangan ada marah-marah. Kalau kalian marah-marah nanti Ya. kita kencang-kencang, nggak apa lah. Betul, iya betul. Jadi itu teman-teman ketika kalian bertanya di mana Tuhan mengatakan dia 3, apa tadi ditanyakan, Bapa, Putra, Roh Kudus, itu jelas di 3 ayat yang saya sampaikan itu bisa menjadi dasar buat kita teman-teman. Silakan Abi, mungkin Abi mau menambahkan. 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7, oke saya bacakan. Begini bunyi firmannya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. iya.
Nah, analogi dan pembahasan tentang Tritunggal doktrin iman Kristen menyatakan bahwa Allah yang Esa hadir dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi tersebut memiliki kedudukan, kemuliaan, kuasa, dan esensi yang sama. Kata Trinitas memang tidak ada di dalam Alkitab. Itu berasal dari kata Latin Trinitas yang berarti nomor 3, 3 serangkai. Dan Trinitas merupakan salah satu penegasan utama Kristen tentang Tuhan. Trinitas nyata dalam banyak hal, seperti penciptaan langit dan bumi, keselamatan, pemeliharaan, dan pembaruan hidup orang-orang percaya. Jadi jelas sekali tadi, gereja menolak pandangan modalisme dan triteisme. Pandangan modalisme itu adalah hal yang bersifat materialisme. Jadi begitu. Allah Kudus Tritunggal itu Allah yang satu hakikat dengan 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Trinitas adalah Allah satu hakikat dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu satu, sebab ia menyatakan dirinya demikian, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 44 ayat 6. Coba baca Yesaya 44 ayat 6. Yesaya berapa, Abi? 44 ayat? 44 ayat 6. Oke, begini bunyi firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ya, kalau di dalam Al-Quran, itu surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang muncul abad ke-7, yaitu 610 Masehi kemudian, yaitu 600 tahun kemudian. Namun hal yang sama jauh sebelum Quran muncul itu dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 8. Coba Wahyu 1 ayat 8. Sebentar, Abi. Wahyu 1 ayat 8. Oke, begini bunyi firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Maha kuasa, yang awal dan yang akhir itu hanya satu yang tertinggi, paling maha kuasa, sempurna dan tidak bergantung dari apapun, tidak tergantung daripada apapun atau siapapun yang lain. Namun demikian, dalam Allah yang satu itu ada 3 pribadi, karena Allah pun menyatakan dirinya demikian, sebagaimana diuraikan berikut ini. Jadi ketika pribadi Allah ini tidaklah terpisahkan dan selalu berkarya bersama-sama dalam kesatuan. Kedatangan Yesus sebagai manusia 2000 tahun yang lalu itu merujuk kepada kesatuan itu sendiri. Allah Bapa adalah pribadi pertama dalam Trinitas, karya penciptaan diatributkan kepada Allah Bapa, namun demikian penciptaan terjadi melalui sabda Allah yang adalah putranya Yesus Kristus dengan kuasa rohnya. Ya, itulah yang dimaksud dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Coba. Ya, Yohanes 1 ya. ayat 1 dan 2. Yohanes 1 ayat 1 dan 2, begini bunyi firman Tuhan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Oke, Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Iya, jadi saudaraku yang tadi, yang tantrum tadi, itu jawaban saya yang bisa saya
Masih banyak jawabannya, masih banyak bahwa Allah Bapa menciptakan dan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3. Coba Yeremia Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ya Abi? Iya. Yeremia 31 ayat 3. Begini bunyinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, maka selayaknya kita itu harus membalas kasih setia Tuhan itu. Roma 8 ayat 15. Roma 8. Bentar. Roma 8 ayat 15. Oke, begini bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, ayat 14-nya, mundur lagi ayat 14-nya. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Luar biasa. Nah, woi Muslim tadi, kamu yang ribut tadi, kalau nggak diturunkan nggak enak jawabannya, gitu Lina maksudnya. Kenapa dia Betul, diturunkan? Jadi Betul, begitu. betul. Ya. Nah, baru yang Jawabannya kemudian bahwa ya Yesus itu putra Allah. Dia adalah bagian kedua dari Trinitas tadi. Dialah yang melaksanakan karya penebusan yang diawali dengan inkarnasi, yaitu ia mengambil rupa manusia. Kemudian baru yang ketiga adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Trinitas. Ia menyatakan dirinya secara khusus dalam karya pengudusan kita. Jadi kamu dikuduskan, maka kita bisa memanggil Bapa, mengenal Yesus itu karena Roh Kudus. Oke, terima kasih. Itu saja dulu. Ya, luar biasa sekali penjelasan dari Abi teman-teman ya mengenai Tritunggal. Nanti saya coba bikinkan ringkasan singkat. Jadi teman-teman kalau seandainya mau mendapatkan ringkasan singkat ini yang dari penjelasan Abi tadi, bisa DM saya, nanti saya langsung kirim ke teman-teman. Sudah sangat jelas dengan beberapa dasar kitab yang bisa menjadi acuan kita dan dasar kita. Kenapa sih 3 gitu? Nah itu sudah dijelaskan tadi sama Abi ya. Silakan teman-teman yang mau bernasi, silakan saya kembalikan kepada host. Saya di sini hanya membantu Abi untuk membuka Alkitab saja teman-teman sebenarnya ya teman-teman. Silakan Abi. Silakan host. Nah, Sorry. Gimana Abi? Nah, itu tamu-tamu ini gimana? Oh ini tamu-tamunya ya. Halo Bang Gindo, Bang Karola Vino. Panggil Karola ya kak ya. Orang komen-komen dia bilang hati-hati mereka. Sama Tolong yang tutup ini siapa? Nah, itu ada kulinya Bang Gindo boleh di-unmute. Nah ya. Silakan Lina. Ya, Abang Ebi aja. Ini Abang Ebi aja. Oh ya udah dari Abi. Abi mau. Ya, Abi. Abi aja. Ini dorong cakap Abi aja lah dia bilang. Untuk Pak menjelaskan. Gindo mau menyampaikan apa? Bang Gindo ada yang mau Saudara disampaikan? Gindo Muslim apa Kristen? Bang Gindo ini penyanyi dia bang, penyanyi dia Kristen dia bang. Tapi itu bang, kayaknya cenderung bang. Sekali istri aja. Dimatiin dulu bang, mati unmute dulu Bang Gindo. Bang Gindo di unmute dulu. Bang Gindo ini penyanyi abang, penyanyi dia Kristen juga abah, Abi. Oh Ya. gitu. Tapi saya belum kenal sama Bang Kerol ini. Halo Bang Kerol. Halo ya. Silakan bang, ada yang mau abang sampaikan? Saya ingin bertanya, izin bertanya. Abang dari keyakinan Saudara mana? Mohon Muslim? maaf bang. Dari Abang Kristen dari- juga. Oh baik, silakan bang. Saya ingin bertanya dari Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Bagian 9-nya tidak ada yang berbuat jahat, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Sebab bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air meliputi lautan. Nah, pertanyaan saya, Bang, sorry bang, Kapan sorry bang. kiranya Yesaya ini 11 ayat berapa bang? Yesaya 11 ayat? 6 sampai 9. Baik bang, silakan 6 sampai dilanjutkan 9. narasinya. Iya, silakan lanjutkan narasinya. Kapankah
peristiwa atau keadaan di ayat 6 sampai 8 itu bakal terjadi. Karena di ayat 9 ini jelas tertulis ketika pengenalan akan Tuhan telah menjadi seperti air meliputi, atau dalam terjemahan lain seperti air menutupi lautan. Nah, apakah Raja Damai itu bersama-sama kita di sini, atau saat ini juga kita sudah patut melaksanakannya atau mengupayakannya? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan seorang yang memikirkan masa depan penginjilan ini. Kalau kita sudah mampu memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, maka akan terjadi pengenalan Tuhan yang luar biasa itu. Tapi sekarang ini gereja kita dimusuhin, dibenci, orang Kristen gak disukai. Dan kerinduan kita adalah Indonesian for Christ. Hanya dengan cara itu kita akan mampu menjawab ayat ini. Ini adalah ayat nubuatan. Tetapi sekarang ini kita akan memulainya. Kalau kita sama-sama. Kalau Bang Karol mau, Lina baru terima Yesus, saya belum 20 tahun terima Yesus. Nggak bisa, Bang. Coba buka Yesaya 21 ayat 16 dan 17. Yesaya 21 ayat 16 dan 17. Yuli itu ini dia punya ini komen-komen di bawah nih ada ya di situ, Yuli? Ada. Ada. Sebentar ya, Yesaya 21 ayat berapa, Abi? 16 dan 17. Oke, begini bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemana-pemana yang gagah dan perkasa dari Bani Kedar, akan ditinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Jadi kalau Bapak percaya dalam setahun ini, kemuliaan Muslim akan habis. Lina-lina baru akan muncul. Saifuddin Ibrahim akan terus bertambah dan bertambah. Tetapi Bapak takut, gereja nggak berani. Hanya ngomong doang. Rebutan jemaat. Pindah Tapi dari dia, sini ke sana. Dia ini cakap nih guru ini tengok nih. Dia ini sudah termakan ini oleh si Ompong ataupun si Juma. Apa sih, Lina? Sebab dia itu meragu-ragu sudah ya, ada sesuatu dari mata dia saya boleh nampak. Tuh saya boleh nampak dia meragu-ragu sesuatu. Dimana kita harus bekerja bersama, gandeng tangan. Gembala, penginjil, guru, semua harus sama-sama belajar tegap, lurus, maju, jalan, siap, gerak. Gitu, ini. Begitu disuruh siap. Kalau orang Kristen, Pak, macam mana tuh Pak? Dengar dulu Pak, macam mana kalau orang Kristen masuk Islam Pak? Terus ingat. Terus jadi begini nggak? Gak bisa Bang, gak bisa. Ayo buka. Tuh abangnya di tengah itu sudah garuk-garuk, gatal-gatal sudah deh, pening deh. Yesaya 40 berapa, Abi? Yesaya 42 ayat 9, 10, 11. 42 ayat 9, 10, 11. Begini bunyi firman Tuhan. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Ayat 10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Ayat 11. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit baru,
baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung. Iya. Jadi kita harus bekerja bersama memenuhi nubuatan tadi. Tetapi kalau sama-sama kita ini hanya berpangku tangan, bangga dengan kekristenan dan keselamatan pribadi, tidak mau menginjil, itu namanya omong kosong. Omdo, omong doang. Ya. Omon-omon, kata Lina. Omong. Omon-omon. Oke, untuk menjawab ini satu ayat lagi. Ya. Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25 begini bunyi firman Tuhan. Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Raja Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Iya. Jadi jangan kita ini merasa bangga. Injil harus diberitakan kepada segala bangsa. Barulah orang Israel juga itu terima Yesus. Barulah segalanya cerita tadi anak kambing berteman sama singa. Damai semuanya. Kita gereja aja masih diserang sama Muslim. Bagaimana kita mendapatkan ketenangan? Menginjil nggak mau. Takut semuanya. Oke, itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, Bang Carol sudah disampaikan penjelasan yang sangat detail dari Mbak Abi. Terima kasih Abi. Terima kasih Abi untuk penjelasannya ya. Satu hal yang saya sangat setuju dan sangat mengharapkan itu terjadi, penginjilan dan lain-lain sebagainya. Satu hal juga yang mungkin sedikit mengganjal ya. Ketika sudah dikatakan tadi serigala akan tinggal, lembu akan berteman dengan beruang, anak yang menyusu akan atau cerai susu, bermain-main dekat liang ular. Nah, itu semua kan ada perdamaian dan tidak ada predator, tidak ada satu tidak memangsa yang lain. Yang mengganjal sepertinya orang menggunakan kata-kata Yesus ini, Abi. Kata-kata Yesus sendiri dipakai untuk menolak sebagai dalih. Bukan yang masuk yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Nah, sepertinya dalil ini dipakai sebagai dalih untuk terus-menerus manusia yang menjadi pemangsa bagi yang lain, termasuk menjadi pemangsa bagi lembu, bagi siapa apa saja atau siapa saja, Abi. Gimana jadi seperti ini? Oke, sebentar Ya. Abi, sebentar sebelum jawab Bang Carol. Lina tolong sampaikan ke moderator, itu ada Pastor Cipto mau naik, minta tolong dinaikkan ya moderator ya. Pastor Cipto mau Ya, naik, minta coba tolong dulu. dinaikkan. Ya, Pastor Cipto. Silakan Abi, direspon Abi. Ya, kalau kalimat itu memang memperlihatkan bagaimana sikap kita bahwa yang menajiskan itu mulut kamu. Bukan yang menajiskan itu adalah yang keluar dari mulut, yang berasal dari hati. Makan apa saja silakan, makan apa saja. Kalau kamu mau makan batu, makan itu batu. Jangan ribut. Kalau mau ceboknya juga pakai batu nggak apa-apa juga. Ya, shalom Bu Nara. Oke. Yang apa yang Itu Lina, ada itu Pastor Cipto dari tadi dia di bawah. Pastor Cipto itu ya di aku bawah tuh dia Lina. Aduh, ini Abi. siapa moderatornya? Ini saya Kok punya, masih ada? saya punya TikTok ini nggak ada, aku nampak komen-komen di sini ya. Kenapa ya? Ini Pastor Cipto udah masuk. Halo Oh Bu ya, Nara. ya. Waduh, Kalau Pak Ebi. Pastor Cipto masuk,
Ini TikTok saya bilang ada orang SMS dikasih ini tidak nampak. Ya, kenapa ya? Teman-teman bantu tap-tap layarnya supaya kenceng ya, supaya kuat, nanti jangan sampai rungkat kita. Halo, selamat sore Bu Nara, Pastor Cipto. Sorry Pastor Cipto, sangat lama saya tadi memberitahu, mohon maaf ya Pastor. Ya, Bang Cipto cuma naik dulu lah, Bang. Ini udah di atas nih, Pastor Ciptonya udah di atas, sudah. Bu Nara. Sudah di atas ya. Sudah. Yang ini sudah ya. Ya, Salam. ini Kristen semua ini. Oke. Ada yang calon Kristen juga, Bu Nara ini Pak, dia besok mau dibaptis Pak. Ini Bu Nara. Mau Oh dibaptis. iya, Ya. sudah ketemu saya di mana ya? Di Pak Bom Bom. mana tadi? Kayaknya. Oke, Bu Nara, terima kasih. Bu Nara, terima kasih. Menciumi batu kau cakap. Boleh. Apa kau cakap berat saudara-saudara? Buat benar no bagrio. Anu kurang. Di mana ba itu kau tinggal? Maryam, tunggu dekat yang nyata sih Maryam. Ya Maryam. Suara kamu kecil. Oke, begini teman-teman. Oke, kejap ya. Mungkin kekecilannya. Kejap ya. Kita kasih bagus lagi sebab liranya sini tiada tempat. Dia pakai spray dulu supaya dengar saya punya suara asli. Begitu artinya boleh dengar ya suara saya. Oh, dengar sudah. Terlampau kuat pemusik saya punya beliau. Oh, Ya. Maryam Lina. Iya, Maryam Lina sudah jadinya ya. Jadi jangan kalian rasa Lina itu ya sebenar nama. Nama Lina itu nama yang muslim yang teman-teman. Ditukarkan Maryam sudah ya. Halo, adiknya Kristen ya? Siapa saya? Iya. Oh iya, dia Kristen. Tadi itu aku ada di sini mau temu janji mau melawan seseorang daripada Ustadz, tapi dia tidak naik-naik. Nyanyi dulu satu lagu rohani boleh? Saya. Hah? Saya. Iya. Boleh. Oke, bagi dulu ya. Iya. Nyanyi ya, kita memastikan supaya dia betul apa benar dia itu orang Kristen. Suruh nyanyilah lagu rohani supaya tengok dengar suaranya. (83) dalam di dalam damai dia cakap. Ya, shalom, salam, selamat petang semua saudara-saudara kita yang diberkati, ya, dipuji-puji oleh Tuhan ya. Waktu petang-petang ini sehat selalu kalian di sini ya teman-teman. Ya, harus kuatnya sini, kuatnya. Tripping teman-temannya anak Tuhan di sini, tripping. Ya. Peminatnya si Ompong juga haruslah bergabung juga di sini ya, supaya kalian itu juga jangan berat hati kalian. Nekat yang nyata. Oke, Lena, aku tapping. Oke, tapping ya. Lena nggak sama Kak Yuli. Yulinya lagi di sana menceramah dulu. Kita mau dengar di sini, mau cari-cari dulu di sini. Pahlawan Lina di sini ya. Selamat salam Sultan, ada Sultan di sini ya. Sultan kita ya teman-teman. Ada betul kau Obi. Haruslah kedamaian di sini ya. Saya tidak hafal itu Obi. Nggak apa-apa lah, kau nyanyi nanti kau betul-betul jangan kau Islam. Nih.
Jangan-jangan kau Islam. Oke, nyanyilah, kita coba tepuk tangan. Nyanyi satu lagu, memastikan dulu. Siap. Ya, kita menunggu isurtan kita di sini, teman-teman. Karena salibmu, ya, karena salibmu. Gak apa-apa, disuruh cari aja yang dihafal ya, teman-teman. Ya, kalau dia betul-betul itu. Yang apa-apa Ya. saja ya. Ya, aja ya, teman-teman. Batu bekal. Ya, iklan. Ya, oke dong, nyanyikan lagu rohani untuk ya. Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Itu yang sudah. Kita membaca tuh nekat yang nyata. Dalam Yesus Sultan. ada kemenangan. Dalam Yesus Janganlah begitu. ada kemenangan. Bukannya Islam. Dalam Yesus ada kemenangan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Oke, terima kasih. Oke, pas sudah teman-teman. Selamat. Semoga damai ya, Di, ya. Semoga iman kamu kuat ya. Amin, amin. Oke, bye. Salam. Bye. Salam. Semoga dia iman dia kuat. Ya, jangan sampai dia masuk nanti pergi si ompongnya nggak kuat dia punya iman. Terjebak dia di sana. Oke, kita naikkan. Tadi aku ada temu janji teman-teman, tapi dia tidak mau masuk sekarang ya. Tak tahu kenapa ya teman-teman. Ini siapa ya? Ush. Oh. Mira. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Kenapa abang lihat seperti itu kok seperti ketakutan? Waalaikumsalam. Coba abang tengok di situ, di mana tahu ada orang yang di belakang abang. Tuh ada di belakang abang. Bang, coba. Bang, coba pikir dulu bang, apa ini salah orang sudah di sini masuk? Miriam. Kita gabung bang. Ya. Ya, abangnya aku cakap di sini. Abangnya betul-betul tidak salah orang sudah. Abangnya sudah berpikir masak-masak. Miriam. Ya, oke jom. Miriam. Siap. Miriam, Iya, Pak. kau dengar aku ya. Aku Ya. cinta kamu. No. Dia kabur. Mariam dia bilang kabur dia teman-teman. Nah, ini siapa?
Cik iki dia bilang. Ini bukan tempat naikkan dom di sini ya. Di sini tempat cari pelawan-pelawanan. Malinanya mau happy birthday dulu. Langsung nekat yang nyata dia punya suara itu. Buka camnya, siapa ini ya? Mau naik-naik nih? Apa berani mental sudah? Halo? Kau turunlah. Aku di sini mau cari temu janji, bukannya cari kamu masalah. Sungguh nekat yang nyata. Sekejap ya. Kita naikkan. Oh ini si abangnya, abang mengadu-ngadu dulu ya. Dia Mariam. Min, gimana kabar? Minta sepinya doang. Hah? Gimana kabar Lina? Saya itu teman-teman, kalau rom saya itu sepi saya tidak mau, atau lagi mengujat tuh aku nggak mau ya, saya ambil masalah sih, saya suka. Bang buka camnya bang. Hah? Buka camnya. Wih, buka cam, saya ditawarin buka cam. Lina jagoan. Lina. Lina, kalau buka cam tetap kita pacaran loh, hati-hati. Tadi itu naik di sini.